selamat datang kembali di video Miss Oke. Kali ini kita akan lanjut materi kita mengenai persamaan logaritma. Jadi di persamaan logaritma ini ada 4 yang akan kita bahas bentuknya. Jadi kita mulai dari bentuk yang pertama. Jadi persamaan logaritma untuk bentuk yang pertama itu yaitu jika ada A log fx itu sama dengan B. Maka ini nanti proses penyelesaiannya menjadi kita bawakan ke bentuk inversenya menjadi A pangkat B sama dengan fx. Oke, contohnya. Contoh yang pertama, jika ada misalkan 3 log 2x tambah 4 itu sama dengan 2. Maka untuk menyelesaikan berapakah nilai x-nya dalam persamaan logaritma ini adalah kita buat menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 2x tambah 4. Atau berarti 9 sama dengan 2x tambah 4. Maka 5 sama dengan 2x. Maka nilai x-nya adalah 5/2. Lalu contoh yang selanjutnya. Misalkan kalau ada soalnya 2 log x kuadrat kurang 3 sama dengan 1 misalkan. Berarti ini kita bawakan menjadi 2 pangkat 1 sama dengan x kuadrat kurang 3. Atau 2 tambah 3 sama dengan x kuadrat, maka 5 sama dengan x kuadrat. Maka nilai dari x itu adalah positif negatif dari akar 5. Oke, itu dia untuk bentuk yang pertama. Oke, untuk bentuk yang kedua yaitu persamaan logaritmanya adalah jika ada fx log gx itu sama dengan b. Oke, berarti nanti proses penyelesaiannya kita bawakan ke bentuk inversenya menjadi fx pangkat b itu sama dengan si gx. Oke, contohnya misalkan nih. Contohnya jika ada soal x log x tambah 12 sama dengan 2. Maka kita bawakan ke bentuk ini untuk proses penyelesaiannya menjadi x kuadrat itu sama dengan x tambah 12. Atau kita bawakan menjadi persamaan kuadrat maka menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. Ini untuk memperoleh nilai x-nya berarti kita harus faktorkan. Maka menjadi x dikurang 4 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Maka nilai x-nya adalah x sama dengan 4 atau x-nya sama dengan negatif 3. Artinya kalau kita bawakan nanti x sama dengan 4 di sini, kita gantikan x sama dengan 4 berarti artinya kan 4 log 4 tambah 12, 4 tambah 12 16 berarti 4 log 16 itu sama dengan 2. Oke, nah di sini karena dia x-nya sama dengan minus 3, kan ada syarat untuk fungsi logaritma di A-nya itu syaratnya adalah A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka untuk yang ini nilai X-nya tidak memenuhi atau TM. Oke, semoga dapat dipahami dan kita akan lanjut untuk bentuk yang ketiga. Oke, untuk bentuk yang ketiga yaitu jika ada bentuknya A log fx ditambah A log gx itu sama dengan b. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari persamaan logaritma. Jadi kira-kira gimana sih proses pengerjaannya? Nah, misalkan kita buat contohnya, misalkan 3 log 3x ditambah 3 log x ditambah 2 sama dengan 2. Oke. Nah, ini contoh bentuk dari persamaan logaritma yang seperti ini. Jadi ini proses pengerjaannya kita ingat sifat apa? Jika ada A log B ditambah A log C berarti jadi apa? A log B dikali C. Maka ini kita buat menjadi 3 log 3x dikali x tambah 2 itu sama dengan 2. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini kan berarti tinggal kita bawakan ke bentuk inversenya. Artinya 3 pangkat 2 itu sama dengan 3x dikali x tambah 2. Berarti jadi mirip seperti yang tadi tuh ya. Yang A log fx sama dengan b. Berarti jadi
A pangkat B sama dengan fx. Ini si fx-nya, oke? Nah, setelah itu berarti artinya 9 sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Kita buat menjadi sebuah persamaan menjadi 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 sama dengan 0. Oke, sama-sama kita bagi 3, berarti jadinya x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi ini x tambah 3, ini x kurang 1, oke? Nah, artinya nilai x yang memenuhi x sama dengan 1 atau x sama dengan minus 3. Jadi kalau misalkan kita substitusikan nanti nilai x sama dengan 1 ke persamaan ini akan memperoleh 3 dikali 3 kali 1, 3, 1 tambah 2, 3, 3 kali 3, 9, berarti 3 log 9 sama dengan 2. Benar, oke. Coba kalau kita substitusikan untuk x sama dengan minus 3, berarti 3 kali minus 3, minus 9, dikali minus 3 ditambah 2, minus 1, minus 9 dikali minus 1, positif 9. Berarti tetap benar kan? 3 log 9 sama dengan 2, berarti artinya nilai x yang memenuhi untuk persamaan ini adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3. Begitulah dia untuk proses pengerjaan yang seperti ini. Oke. Nah, ini bentuk yang terakhir pada persamaan logaritma, yaitu ketika kita mau menyelesaikan persamaan logaritmanya dengan menggunakan teknik pemisalan. Nah, ini contoh soalnya yang akan kita selesaikan dengan menggunakan teknik pemisalan. Oke, di mana kira-kira yang harus kita misalkan? Kita lihat di sini kan ada soalnya 4 dikali P log 2 dikurang 2 log P kuadrat itu sama dengan minus 7. Berarti kita ingat dulu ada sifat logaritma kan A log B itu sama dengan 1 per B log A. Berarti kalau kita ambil P log 2, P log 2 itu kan sama dengan 1 per 2 log P. Oke? Nah, di sini bisa kita buat P log 2-nya menjadi 1 per 2 log P. Di sini ada juga 2 log P. Maka kita misalkanlah bahwa 2 log P itu sama dengan X misalnya. Maka setiap yang ada 2 log P nanti kan menjadi X. Nah, ini tadi yang P log 2 itu kan kita buat jadi 1 per 2 log P dikurang ini 2 log P kuadrat sama dengan minus 7. Nah, lalu dengan kita gunakan pemisalan yang tadi berarti ini artinya 4 per X dikurang 2. Kalau 2 log P kuadrat itu artinya 2 dikali 2 log P. Berarti 2 dikali 2 log P berarti menjadi 2X sama dengan minus 7. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan X semua ruas supaya nanti menjadi 4 dikurang 2X kuadrat sama dengan minus 7X. Oke? Setelah itu kita buat menjadi sebuah persamaan kuadrat. Makanya jadinya min 2x ditambah 7x ditambah 4 sama dengan 0. Atau kalau kita kali negatif semua ruas menjadi 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 4 sama dengan 0. Maka ini nantinya kalau kita faktorkan menjadi 2x dikali x, ini minus 4, ini tambah 1. Dari sini kita peroleh nilai x-nya sama dengan minus setengah, ini kita peroleh x-nya sama dengan 4. Ketika x-nya sama dengan minus setengah, kita gantikanlah. Tadi kita misalkan bahwa 2 log P itu sama dengan X, berarti 2 log P sama dengan minus setengah, artinya 2 pangkat minus setengah sama dengan P. Kalau 2 pangkat minus setengah sama dengan P, berarti P itu adalah 1 per 2 pangkat setengah. Berarti 1 per akar 2 kalau kita rasionalkan menjadi setengah akar 2. Nah, dari sini X sama dengan 4, berarti artinya 2 log P sama dengan 4, maka P itu sama dengan 2 pangkat 4, maka nilai P-nya adalah 16. Sehingga untuk nilai X yang memenuhi pada persamaan logaritma ini dengan menggunakan teknik pemisalan, kita peroleh bahwa nilai X-nya sama dengan setengah akar 2 atau X-nya sama dengan 16. Itu dia.
Oke, jadi itulah 4 bentuk persamaan logaritma yang ada. Nanti untuk selanjutnya Miss akan bawakan contoh soal yang lebih kompleks lagi. Ini hanya gimana supaya anak-anak bisa memahami dasar-dasar tentang apa-apa aja sih persamaan dari logaritma. Oke, sampai ketemu di video Miss selanjutnya. See you.